Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran bersama saya Sofwan Marsus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan tentang aplikasi akuntansi SKPD. Aplikasi akuntansi pemerintah daerah, yaitu khusus SKPD ini, kita namakan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SI-ASKAP. Nah, kami jelaskan bahwa aplikasi ini sebetulnya sudah disusun sejak tahun 2020, yaitu untuk media pembelajaran atau pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi akuntansi pemerintah (USKAP) di PKN STAN. Nah, aplikasi ini menggunakan Microsoft Access. Nah, ada berbagai tantangan dengan menggunakan Microsoft Access tersebut, ya. Yang pertama itu karena tidak semua laptop ada Microsoft Access, ya. Dan kemudian meskipun ada akses, ya, ternyata ada banyak versi aksesnya, ya. Misalnya akses tahun 2013, 2016, 2019. Dan kemudian dari sisi arsitektur, ya, arsitektur dari laptop, ya, itu ada Windows 32 bit, ada Windows 64 bit, dan demikian pula untuk Office-nya. Ada Office 32 bit, ada Office 64 bit, ya. Yang ketiga tadi yang tidak punya akses, nah ini harus punya runtime. Nah, di pelatihan saya berikan tautan seperti ini, ya. Tinggal peserta pelatihan nanti bisa mendownload di situ, ya. Kalau kita coba buka, isinya download ini adalah seperti ini. Nah, itu sudah saya buatkan misalnya versi 3032 bit, ya. Nah, ini berarti untuk laptop 32 bit untuk di atas 2016, ya. Untuk versi Office di atas atau versi Access di atas 2016. Nah, tetapi kalau 2016 ke bawah atau 2016, ya, pakai yang versi ini. 2013 ini, ya. Office aplikasi akuntansi ver 20 2013. Nah, tinggal runtime-nya kita pakai baik 64 ataupun 32 atau di sini x86, ya. Silakan dicoba salah satu. Nah, itu jadi untuk yang akan mempelajari ini bisa install dari tautan ini. Nah, kemudian bagaimana bentuk aplikasinya? Ini kita bisa lihat di sini. Bentuk aplikasinya seperti ini. Pertama isi data SKPD. SKPD-nya sebetulnya ini diharapkan bisa lebih banyak SKPD, ya. Sehingga nanti kalau kita upgrade menjadi akuntansi PPKD, maka ini juga bisa langsung kita gabungkan, ya. Kita konsolidasikan di aplikasi yang sama, karena aplikasi ini memuat banyak SKPD bisa, gitu misalnya. Tapi ini masih belum sampai sana. Kemudian ini kode akun, ya. Akunnya apa saja. Nah, ini juga masih masalah karena kami masih menggunakan akun berdasarkan Permendagri lama, ya, Permendagri 64, gitu, ya. Nah, tapi sebetulnya karena ini untuk kebutuhan pembelajaran, yang penting kan menjurnalnya, paham, gitu, ya. Ini sistemnya masih sama, sistem pemerintah akuntansi Pemda Permendagri 64 dan yang Permendagri sekarang itu masih cara-cara menjurnalnya sama, ya. Kemudian, nah ini cara menjurnalnya di sini. Jadi kita bisa lihat di sini ada input data anggaran. Kita bisa lihat ada berapa anggaran itu kita masukkan, gitu, ya. Kemudian baru input jurnal, ya. Input jurnalnya basis akrual di sebelah kiri, basis kas di sebelah kanan. Jadi langsung kalau ada yang harus dicatat di dua basis atau untuk sistem akuntansi keuangan, ya, dan sistem akuntansi LRA, itu, ya, itu kita catat di dua-duanya. Tapi kalau hanya di salah satu basis akrual saja, berarti di sini tidak usah dicatat untuk tanggal yang sama, misalnya, ya. Nah, kemudian nanti bisa kita lihat juga buku besar, nah, dan maupun di sini tadi
basis aktual dan basis kas ya, sebelah kiri kanan juga. Dua-duanya nanti akan terbuka. Dan neracanya hasilnya kira-kira tampilannya seperti ini. Kemudian LO dan LPE ya. Ini LO-nya, nah LPE-nya langsung terbuka sendiri juga. Nah, ini LO itu ya tadi LPE, maaf. Jadi langsung terbuka dua untuk yang dibilang di sini dua ya. Nah, neracanya terakhir satu saja. Nah, ini sudah seimbang ya, 2247, 2247. Dari LPE tadi juga akan ke bawah ke sini ya. 2243 dari LPE sebelumnya. Selanjutnya mari kita bahas lebih detail ya. Berdasarkan tautan yang sudah diberikan, kita bisa mendownload ya aplikasi Siascap ini. Untuk yang versi Office-nya 2019, nah, download langsung di depan ya. Nah, sesuaikan yang Anda download dengan versi arsitektur bitnya, apakah 64 atau 32 bit Office 2019 ini. Kalau yang tidak punya akses, maka Anda juga harus mendownload akses runtime 2019. Kemudian sesudah di-download, diinstal akses runtime-nya, baru nanti Anda bisa membuka aplikasi ini. Nah, kalau yang sudah punya akses tidak perlu mendownload dan menginstal akses runtime ini. Jadi bisa juga dicek langsung Office 2019 aplikasi ada atau tidak aksesnya, tinggal dibuka. Kalau tidak bisa, ya Anda install akses runtime ini. Nah, untuk yang Office-nya di bawah 2019, Anda masuk ke folder ini, aplikasi akuntansi SKPD Office 2016. Nah, di sini Anda akan peroleh aplikasinya. Harusnya aplikasinya juga 32 atau 64 dipisah ya. Cuma saya lupa, nanti dicek saja. Baik ya, sesudah dibuka akses ini, nanti tampilannya seperti ini. Pertama kali dibuka, baik itu menggunakan runtime atau menggunakan aksesnya langsung. Nah, jadi menu-menunya ada di sebelah kiri ini. Nah, selain itu di download di folder atau di drive itu Anda juga bisa memperoleh ada modul SKPD ini. Nah, modul ini kalau dibuka nanti isinya ada di bawah ini. Nah, ini di halaman berapa untuk modul ya. Nah, tapi juga ada ringkasannya. Ringkasannya ini lebih pendek ya. Langsung ke soal yang akan dibahas ya. Yang pembahasan simulasi ini. Nah, tapi ternyata tadi ada beberapa kesalahan. Jadi saya tetap buka yang modul SKPD saja di penjelasan ini. Ada sedikit kesalahan sih, ada yang kelewat dan lain sebagainya. Nah, jadi yang ketika kita mengerjakan aplikasi ini, kita mulai dengan mengisi kode SKPD, data SKPD dan Pemda ya. Di contoh ini di modul mengisi data SKPD ini modelnya seperti ini ke bawah gitu ya. Tapi kalau kita buka aplikasinya nanti kita isi data SKPD ini ke kiri ya. Nah, ini seperti tadi sudah dijelaskan, sebetulnya bisa untuk beberapa SKPD, tapi masih belum, saat ini masih belum sampai ke kemampuan tersebut ya. Jadi cukup diisi yang satu baris pertama saja, dan tidak perlu mengisi baris kedua, soalnya nanti malah akan campur-campur ya. Jadi hapus kalau terlos. Lanjut mengisi di baris kedua. Nah, kedepannya mungkin bisa ya ada beberapa SKPD dan bahkan bisa ada konsolidasinya, tapi menunggu pengembangan lebih lanjut. Nah, sesudah isi data SKPD, kalau kita lihat kembali ke modulnya ya, ini agak panjang ya. Nanti di sini kita mengeksplor akun-akun ya. Nah, penjelasannya ada di sini ya, seperti apa mengeksplor itu, dan kita mengakrabkan akun-akun yang ada di situ. Nah, tetapi memang akunnya juga masih akuntansi kode akun berbasis Permendagri lama, Permendagri 64 2013 kalau tidak salah ya. Nah, ini sekarang sudah ada Permendagri 90 tahun 2019. Nah, ini masih belum kita upgrade menurut Permendagri ini. Tetapi seperti tadi telah disampaikan, pada dasarnya
sistemnya sama ya, baik peraturan Mendagri lama sudah berbasis akrual juga. Cuma kode akunnya saja yang mungkin bisa disesuaikan. Tapi karena ini juga bukan aplikasi untuk digunakan sehari-hari di Pemda secara resmi, maka sebetulnya pembelajarannya saja yang penting gitu ya. Prosesnya tetap sama, itu bisa kita manfaatkan. Baik, nah langkah berikutnya adalah, nah ini ya. Jadi yang diinstal oleh rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat, ini data SKPD sudah tidak perlu kita input ya, sudah diinputkan. Demikian juga nama program ya, ini sudah diinputkan. Data anggaran juga sudah diinputkan. Gitu. Jurnal juga sudah diinputkan ya. Nah, jadi sesuai dengan modulnya, modul yang ada di sini. Ini ada soal dan diminta diinput ke dalam aplikasi. Gitu. Nah, jadi dalam pelatihan yang sudah kami selenggarakan, biasanya kami pertama itu menjelaskan ya, bagaimana data ya, ini akan diinput ke dalam aplikasi. Ya. Data anggaran misalnya ini ya, bagaimana kita input ke dalam aplikasi ya. Nah, itu sudah tidak perlu menginput dulu. Jadi peserta mengikuti penjelasan dahulu ya, sehingga nanti mereka kemudian mengerjakan tetapi dengan kasus yang berbeda ya. Jadi sementara ini diberikan yang sudah jadi dulu. Nah, jadi makanya yang diinstal atau yang di-download ini sudah ada datanya sebetulnya, sudah ada hasil pekerjaannya. Nah, bagaimana ketika peserta akan mengerjakan dari awal ya, maka peserta harus masuk ke menu ini backup ya. Di backup dulu, klik ya. Nah, untuk bisa membackup memang baiknya aplikasi akuntansi SKPD ini disimpan di folder C, subfolder aplikasi akuntansi SKPD seperti ini ditulisnya. Nanti masukkan di sini aplikasi akuntansi SKPD-nya per 3.0 ACCDB ya. Nah, ketika dibuka, kemudian kita klik backup, nanti akan membentuk file backup yang baru ya. Sama aplikasi akuntansi SKPD ver 3.0/backup gitu. Atau sebetulnya ini sama saja backup ini prosesnya dengan kita klik kanan, copy ya, kemudian paste lagi di situ. Nanti akan ada file baru yang sama dengan file yang kita copy tadi ya. Tinggal kita kasih nama backup. Nah, itu sebetulnya yang dilakukan program di menu backup database ya seperti itu, cuma di folder C ya. Tapi kalau mau di folder lain berarti Anda lakukan dengan manual ya. Jadi klik kanan, copy, kemudian klik kanan lagi, paste di folder yang sama. Kemudian kasih rename backup. Nah, kenapa kita perlu backup ya? Karena selanjutnya ketika kita akan mengerjakan, kita masuk ke hapus data ini. Jadi yang di backup itu kita pastikan masih berisi data-data ya yang sudah kita input ya. Tapi yang akan kita mulai input baru, kita hapus gitu ya. Data-data yang ada. Ini hapusnya ini secara bertahap. Kalau mau sekaligus hapusnya di sini. Hapus semua jurnal transaksi, akrual dan kas ya. Dan hapus data nama program. Nah, itu kalau kita sudah punya backup, tidak terlalu khawatir kita melakukan penghapusan. Nah, baik ya. Nah, saya belum mulai dengan menghapus ya, silakan nanti sesudah saya selesai menjelaskan, teman-teman bisa menghapus dan memulai dengan soal yang sama atau soal yang lain ya. Soal yang sama yang diberikan di modul atau dengan soal lain, misalnya ujian praktek ya. Nah, baik. Nah, jadi kita akan mulai dari proses ya, dan melihat hasilnya ya. Jadi mulai dari tadi isi data SKPD, kemudian kedua input nama program ya. Jadi ini nama program ini kita input berdasarkan soalnya. Nah, di soalnya tadi sudah saya sampaikan ini. Program ini di atas ini ada. Nah, ini pendapatan 08 ini harusnya dikoreksi, ini mohon maaf modulnya juga belum diperbaiki ya. Jadi ini 00 saja ya. Nomor programnya 00, kemudian anggaran pendapatan begitu saja nama programnya ya.
Nah, itu yang sudah di input di sini, 00 anggaran pendapatan. Jadi ini kalau yang kosong ini kosong ya. Baru kita isi sesuai dengan soal ya. Nah, ini sudah kita isikan. Kemudian misalnya yang berikutnya, nah ini belanja tidak langsung juga dikoreksi ya. Ini program 01 gitu ya. Program 01 dengan nama koreksiannya adalah program administrasi kepegawaian. Jadi ikuti saja hasil yang ada di sini, aja soalnya diperbaiki. Nah, berikutnya sesuai soalnya kita lihat. Nah, yang ini sudah benar ya. 01 yang ini 02 program percepatan perencanaan tata ruang. Ini sudah kita input program perencanaan tata ruang ya. Dan seterusnya sampai misalnya kita lihat di sini ada program terakhir itu 08 kalau tidak salah ya. Nah, ini program penyelesaian konflik-konflik pertanahan ya. Jadi kita input sampai 8 program dan di sininya juga sudah program penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan nama kode 08. Jadi semua programnya ada 9 ya, karena dimulai dari 00 itu. Nah, kalau sesudah kita mengisi nama program, kita masuk ke input data anggaran ya. Input data anggaran ini ya tadi nama programnya itu berdasarkan judulnya. Nah, sekarang input data anggaran itu adalah memasukkan detailnya. Detailnya mulai dari atas ini. Ya. Jadi program 00 tadi anggaran pendapatan ya berisi 2 mata anggaran, pajak parkir RRA dan pajak air tanah LRA. Nah, ini kita input ke dalam input data anggaran ini. Jadi yang pertama input data anggaran kan yang ini ya, pajak parkir RRA dan pajak air tanah LRA. Dengan kode program. Nah, ini kode programnya kalau sudah kita isi di input nama program akan muncul di sini. Jadi kita tidak usah menuliskan ya di input data anggaran itu, tinggal memilih karena sudah kita masukkan di input nama program. Jadi ini sudah ada 8 karena kita waktu isi di sini 8 ya. Jadi yang pertama kita pilih anggaran pendapatan ya dan masukkan mata anggarannya, kita klik dari sini. Ya, sudah ada mata anggaran itu waktu kita default ya. Kita bisa lihat-lihat di menu lihat kode akun ini. Jadi pilihnya caranya diketik saja 4 ya. 4111 gitu ya. Nah, ini kita pilih 411 ini pajak parkir RRA itu ya. Dan baru kita isi. Nah, isinya pastikan bukan di debit ya, karena dia ini pendapatan berarti di kredit ya. Nah, dan kedua, input data anggaran ini tidak perlu jurnalnya balance, ada debit, ada kredit ya. Karena ini bukan jurnal sebetulnya. Ini adalah untuk mengisi laporan realisasi anggaran ya. Nah, ini yang tadi karena ini sudah diinput, ini bisa kita hapus ya. Kita hapusnya dari sini. Kita klik kepala barisnya, kemudian hapus, klik di sini ada delete record ya. Kita delete record. Yes, itu. Nah, ini kemudian ini hati-hati ya. Saya belum mengunci kalau teman-teman salah backspace atau salah klik delete ya, ini ke delete sendiri. Jadi hati-hati ya, yang ininya nih terutama nama akunnya ini nanti ke depan saya akan kunci supaya tidak tanpa sengaja dirubah. Nah, nanti tidak bisa dirubah. Nah, ini sementara hati-hati saja. Nah, demikian untuk input data anggaran pertama, kemudian data anggaran kedua kita klik dari sini, bukan yang di sini. Nah, ini itu kalau SKPD-nya kita lebih dari 1, ini bisa geser-geser tapi nanti jadi kacau ya. Nah, ini tapi sementara, makanya tadi saya sampaikan SKPD-nya jangan ada, kalau salah klik nanti kita jadi bingung karena biar pindah SKPD ya, tapi nanti campur datanya meskipun di sininya kita pilih pindah karena masih belum belum bisa untuk lebih dari 1 SKPD. Nah, ini juga kita mengikuti soalnya 02 itu mulai dari 51110101 ya, untuk khusus untuk belanja pegawai kita input sampai digit 7 digit ya. Ini kita pilih sama ya, klik kemudian ketik atau geser-geser ya.
Tapi mending diketik nanti langsung terfilter ya yang kepala 5 saja. Kemudian angkanya di debit ya. Total. Nanti totalnya bandingkan dengan soal ya. Ini 2875. Kita bandingkan dengan soal. Ada 2875 juga. Jadi sudah oke. Nah, itu input data anggaran. Silakan sampai selesai ya. Di input ya. Nah, kemudian lanjut ke input jurnal sebetulnya ya. Nah, input jurnal ini kalau kita lihat lanjutkan ke soalnya, itu kita scroll ke bawah. Ini ketemu dengan data program dulu ya. Ini harusnya input jurnal, itu data anggaran. Nah, itu tadi yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian, nah ini yang input jurnal. Jadi jurnal itu dimulai dengan menjurnal transaksi neraca awal. Nah, neraca awal ini kita jurnal khusus yang ada saldonya saja ya. Ini mulai persediaan, tanah, peralatan dan mesin ya. Jadi kita teman-teman cek di input data anggaran sudah kan, input jurnal. Input jurnal ini kode SKPD-nya akan otomatis ya. Nanti kemudian keterangan transaksinya, maaf ini, nah ini di ke paling depan ya. Ini inputkan dari mulai persediaan ya. Nomor transaksi ini otomatis ya, 1 gitu. Anda klik di sini terus mau masuk nanti akan ditawarkan apakah akan mulai menjurnal baru ya. Oke, dan terus kasih tanggalnya tanggal awal tahun ya. Misalnya ini tahun 2016 berarti 1 Januari 2016. Nah, kita inputkan sesuai data yang ada di sini. Jadi mulai dari persediaan 1320, tanah 648285 ya. Peralatan dan mesin 2282 ya dan seterusnya. Nah, ini tinggal pilih dari sini sama ketik 13 nanti otomatis memfilter dan berikan pilihan yang dicari ya. Kodenya jadi harus tahu sesuai dengan soalnya. Nah, totalnya kita lihat ya 3735 ya. Kita bandingkan kalau sudah selesai kita input di soalnya betul nggak 3735 ya. Nah, tapi ini memang tidak bisa sama ya karena ada akumulasi penyusutan yang dijumlahkan padahal dia dikredit gitu. Ya, jadi memastikannya kita cukup lihat debit dan kreditnya apakah sudah sama atau tidak gitu ya. Kalau sudah sama berarti ya kira-kira sudah benar ya. Demikian untuk input jurnal yang pertama ya. Tapi tidak hanya untuk mengisi jurnal neraca awal seperti yang di input jurnal ini. Juga untuk mengisi realisasi ya. Realisasi ini. Nah, tapi sebelum melanjutkan ke realisasi, saya geser ke sebelah kanan ya. Jadi akun aplikasi ini menginput jurnal basis akrual atau laporan finansial ya, akuntansi keuangan dengan basis kas ya, atau untuk basis LRA ya, untuk penyusunan laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran ini hampir sama dengan yang sebelumnya kita buat ya, yaitu input anggaran. Nah, di sini tapi anggaran secara global saja ya. Jadi hanya menyiapkan dana untuk akun-akun yang pendapatan dan belanja itu supaya ada anggarannya gitu ya. Kita sudah belajar kan menginput anggaran pendapatan itu masuk ke estimasi pendapatan ya. Kredit ke estimasi perubahan sal gitu ya. Karena pendapatan itu kredit, maka estimasi pendapatannya di debit gitu ya. Nanti ada pendapatan di realisasi akan dibandingkan dengan estimasi pendapatannya gitu ya. Sehingga kita tahu nanti apakah anggaran berlebih atau anggaran kalau ada saldo anggarannya gitu ya. Realisasinya lebih besar atau lebih kecil daripada pendapatannya. Kalau pendapatan memungkinkan bisa lebih besar daripada anggaran ya kan. Jadi ini siapkan estimasi pendapatannya ya, untuk melihat selisih ya antara realisasi dengan anggarannya. Nah, lawannya adalah estimasi perubahan sal. Nah, tapi ini per program. Jadi kita menginput ini berdasarkan menggunakan lagi informasi tadi DPA. Jadi DPA itu masuk 2 kali ya. 1 di input data anggaran dan 1 di
realisasi atau di input jurnal ya, input jurnal sebelum jurnal realisasi ya. Jadi caranya per program ini tapi satu kali saja, satu entry ya. Jadi program penyelesaian yang tadi kita ganti anggaran pendapatan 01 itu ya. Nah, ini totalnya saja 60 juta itu ya. 60 juta, maka kita catat di sini total tadi 60 juta 60 juta ya. Dan kemudian kita lanjut, ini selesaikan dulu semua nih untuk transaksi berbasis kas ini ya. Jadi masih semuanya tanggal 1 Januari 2016 dulu ya. Jadi yang kedua kita lihat soalnya adalah ini. Belanja kan, anggaran totalnya saja yang kita input, tapi untuk program 01 sekarang ya. Yang sudah kita rubah tadi menjadi administrasi kepegawaian gitu ya. Totalnya 2875 ya. Kita lihat yang sudah diinput di sini. 2875. Nah, tapi kalau ini berbeda dengan input data anggaran, kan tidak harus balance ya. Kalau ini harus balance ya, karena ini masuk ke jurnal. Kalau input data anggaran tadi tidak masuk ke jurnal, dia hanya untuk menyiapkan kolom di laporan realisasi anggaran, kolom anggaran gitu ya. Jadi dia bukan jurnal. Nah, di sini baru jurnal ya. Jadi karena belanja itu di debit, maka anggarannya kan dikredit. Nah, jadi kita kredit 2875. Nah, lawannya semuanya adalah estimasi perubahan sal ya untuk jurnal anggaran di basis kas ini. Kemudian kita jadi buatnya 8 ya, kalau ada 8. Nah, tapi di contoh yang sudah saya buat ini tidak semua ini, tidak semua 8-8-nya yang sudah kita catat ya. Jadi sampai nomor 5 saja anggarannya ini ya. Nah, ini silakan disesuaikan kalau teman-teman bisa melengkapi ya sampai 9 ya, 9 anggaran. Nah, baru kita masuk lagi ke 25 Januari nih. Ya kalau di sini sebelum 25 Januari ada transaksi lagi dulu. Kita cek ya. 25 Januari. Nah, ini kan sesudah neraca awal sebelum 25 Januari. Ini kan neraca awal tadi kita masukkan sudah balance. Nah, kita lanjut gitu ya. Kita klik di keterangan transaksi, nanti ada penawaran apakah akan menambah transaksi. Ya, nanti otomatis angka 2 masuk di nomor transaksi. Nah, kemudian tanggal yang kita ketik ya. Kemudian, nah ini kita lihat ya di soalnya. Di soalnya ini kalau kita lihat, ini direalisasi itu langsung paling bawah. Ini sudah realisasinya. Nah, ini informasi transaksi ya atau transaksinya. Nah, jadi transaksi pertama sesudah neraca awal. Nah, ini. Untuk operasional kantor, SKPD memperoleh penetapan uang persediaan tahun 2016 sebesar 100 juta. Nah, ini tanggal 13 Januari ya. Kita sudah terima bendara pengeluaran sudah terima SPD 2 UP. Nah, ini kita jurnal sebagaimana sudah dijelaskan ya. Jurnal penerimaan UP adalah kas di bendara pengeluaran 11103 pada RK PPKD ya. Nah, ini sudah dibuatkan ya. Jadi kita hanya melihat dulu bagaimana cara menjurnal di aplikasi ini. Nah, tanggal 13 Januari ini tidak ada relevansinya untuk dicatat di basis kas ya. Nah, jadi tidak kita catat tanggal 13 Januari transaksi di jurnal basis kas. Jadi kita lanjut lagi lihat soalnya. Di soalnya yang kedua adalah ini 25 Januari ya. Bendara pengeluaran membayar uang persediaan sebesar 36.180 ya. Nah, ini kita asumsikan dicatat dengan metode fluctuating fund ya, berarti langsung beban kas di bendara pengeluaran berkurang ya. Dengan kita akui di sini honorarium belanja sewa. Nah, tapi akuntansi basis kas ini tidak perlu di jurnal ya, karena belum mempengaruhi kas gitu ya. Jadi tanggal 25 Januari yang jumlahnya 1 juta, 5 juta, 30 juta, kalau kita lihat di yang sudah kita buat hanya ada di transaksi basis akrual ya. 1 juta, 5 juta, 30 juta. Total kas di bendara pengeluaran berkurang 36 juta 180 ribu ya. Di basis kasnya meskipun ada tanggal 25 Januari, tapi dia bukan menjurnal yang ini ya. Ini ada tanggal
25 Januari transaksi lain di tanggal yang sama ya. Nah, yang ini belum dicatat di sini ya karena tidak ada konsekuensi kas di kasdanya ya. Jadi baru masalahnya di kas di bendera pengeluaran saja. Jadi kita lanjut lagi ini. Jadi kita sudah selesai 2 nih ya. Nah, yang berikutnya tanggal 25 Januari lagi ya. PPK mengesahkan pengajuan pembayaran oleh rekanan atas beban program 02 diterbitkan SP2D LS ya. Tanggal 25 Januari juga. Nah, jadi tanggal 25 Januari yang ini dicatat baik di baku kas untuk LRA maupun di basis akrual. Ini nilainya kita lihat 119, 235, 18 ya. Kalau di buku basis kas, belanja jasa konsultasi, insentif pemungutan retribusi, belanja kursus. Kalau di sini beban jasa konsultasi, insentif pemungutan retribusi, beban kursus ya. Nah, ini kita lihat ini yang kalau di basis akrual. Nah, ini beban jasa konstruksi, insentif pemungutan ini sama tanggal 25 Januari. Ini otomatis nanti nomor transaksinya. Nah, kreditnya adalah ke RKPPKD ya karena LS. Nah, untuk yang basis kas kita lihat jurnalnya sama tapi belanja ya. Kode akunnya 5 di sana 9 ya. Dan kreditnya ke estimasi perubahan SAL karena merupakan jurnal anggaran ya yang kita sudah siapkan tadi di depan pagunya ya anggarannya. Jadi kita sekarang bisa estimasi perubahan SAL kita kredit. Kalau jurnal anggaran tidak kita buat ini tidak punya anggaran berarti ya. Jadi sekarang jadi punya anggaran. Nah, ini jangan lupa kode programnya kita catat ya. Nah, ini sebetulnya kita juga bisa ngecek nih, buka data anggaran program. Jadi di anggaran program 02 itu sudah kita isi berapa gitu ya. Jadi nanti kalau sudah kita pakai nanti akan otomatis penggunaannya itu akan tercatat di sana. Nah, sebetulnya itu saja sih yang perlu kami sampaikan ya terkait penggunaan aplikasi si ASCAP ini ya. Dan hasilnya kita bisa lihat nanti di laporannya. Jadi ini ada buku besarnya. Jadi langsung satu kali klik kita bisa buka 2 ya, report buku besar basis akrual, report buku besar basis kas ya. Jadi kita pisahkan akun-akun basis kas dan basis akrual di buku besarnya sendiri-sendiri ya. Kemudian neraca saldo juga nanti langsung kita klik ini langsung dapat 2 ya, neraca saldo LRA, neraca saldo basis akrual ya. Kalau sudah selesai kita bisa lihat hasil laporan-laporan keuangannya. LO dan LPE neraca ya. LRA juga 2 jenis kalau kita klik ya. Ada LRA yang rinci gitu ya, ada LRA yang global. Nah, ini yang global ini memasukkan semua akun meskipun tidak ada anggaran dan atau pelaksanaannya. Jadi kita tahu strukturnya seperti apa. Tapi dia lebih global ya. Nah, tapi yang satunya lagi formatnya ini detail gitu ya. Tapi hanya untuk yang ada anggaran dan ada realisasinya saja. Jadi tidak terlalu banyak, tapi karena detail jadi banyak juga. Nah, demikian. Nah, jadi nanti kalau sudah mempelajari bagaimana proses cara membukukannya, backup ya, baik dengan menggunakan menu ini, kemudian sudah yakin backup, kita siap untuk mengerjakan sendiri, hapus data, hapus semua jurnal, dan hapus data nama program. Nanti kita mulai dengan mengisi SKPD namanya, mengisi mapa program, kemudian mengisi jurnal input data anggaran. Input data anggaran ini yang saya bilang akan keluar di LRA ya. Jadi sesudah di input data anggaran akan masuk di sini, di sebelah kiri ini ya. Jadi ini bukan jurnal ya, tapi untuk mengisi laporan LRA untuk kolom anggaran. Sehingga memang di input data anggaran tidak pas kita jurnal, input data anggaran yang ini, pas kita jurnal itu tidak perlu seimbang ya, karena yang belanja di debit saja, yang pendapatan di kredit gitu ya, untuk mengisi kolom anggaran di LRA tadi.
Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan terkait aplikasi SIP, ASI ya, yang kita sudah pakai di PK Instan untuk ujian sertifikasi akuntansi pemerintah daerah untuk mahasiswa, dan ke depan mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh pegawai pemerintah daerah yang mengerjakan pelaporan keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.